Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Pauhaba, Bapak dan Ibu di Aceh, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Ada satu momen yang mungkin pernah kita alami. Terbangun di tengah malam sekitar jam 2 atau 3 pagi, tanpa alasan yang jelas. Mata terbuka, suasana sunyi, dan hati terasa berbeda. Ini tentang saya, tentang malam-malam yang dulu saya anggap biasa, tapi ternyata menyimpan makna yang luar biasa. Bapak dan Ibu, seringkali kita mengira itu hanya kebetulan. Mungkin karena tidur tidak nyenyak atau karena faktor usia. Tapi pernahkah kita berpikir, bagaimana jika itu bukan sekadar kebetulan? Bagaimana jika itu adalah panggilan lembut dari Allah yang ingin mendekatkan kita kepadanya? Saya teringat seorang ibu yang sering terbangun di jam yang sama setiap malam. Awalnya ia merasa terganggu, bahkan menganggap itu sebagai hal yang melelahkan. Tapi suatu hari, ia mendengar nasihat bahwa bangun di sepertiga malam bisa jadi adalah undangan dari Allah untuk bermunajat. Sejak saat itu, ia mulai mencoba bangkit meski hanya sebentar. Bapak dan Ibu, disitulah sesuatu yang indah mulai terjadi. Hatinya yang dulu gelisah, perlahan menjadi tenang. Doa-doa yang ia panjatkan di waktu sunyi terasa lebih dekat, lebih dalam, dan lebih menyentuh. Ia mulai merasakan bahwa malam bukan lagi waktu untuk gelisah, tapi waktu untuk kembali. Seringkali Allah tidak memanggil kita dengan suara yang keras, tapi dengan cara yang sangat lembut, seperti membangunkan kita di saat orang lain terlelap, memberi kita kesempatan untuk berbicara langsung dengannya, tanpa gangguan, tanpa keramaian. Bapak dan Ibu, jika kita sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi, jangan langsung mengeluh. Mungkin itu bukan gangguan, tapi undangan. Undangan untuk lebih dekat, lebih tenang, dan lebih dicintai oleh Allah. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling mengingatkan, saling menguatkan, hingga kita tidak melewatkan panggilan indah di sepertiga malam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terbangun di sepertiga malam bukanlah hal yang biasa. Apalagi jika itu terjadi berulang kali. Dalam keheningan malam saat dunia terlelap, justru kita terbangun. Ini bukan sekadar soal tubuh, tapi bisa jadi tentang hati yang sedang dipanggil. Ini tentang saya. Tentang malam-malam yang dulu terasa sunyi, kini mulai terasa penuh makna. Bapak dan Ibu. Tanda pertama yang sering tidak kita sadari adalah hati yang tiba-tiba terasa ingin berdoa. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa, tapi ada dorongan lembut dari dalam. Saat itulah, bisa jadi Allah sedang membuka pintu langit untuk kita, memberi kesempatan agar doa kita lebih dekat untuk dikabulkan. Saya teringat seorang bapak yang dulunya tidak pernah bangun malam, tapi setelah ia melewati masa sulit dalam hidupnya, ia mulai sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi. Awalnya ia bingung, bahkan merasa terganggu. Namun suatu malam ia mencoba untuk berwudu dan salat, meski hanya 2 rakaat. Bapak dan Ibu, setelah itu ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan beban yang selama ini ia rasakan seolah berkurang. Dari situlah ia mulai memahami bahwa ini bukan kebetulan, tapi panggilan. Tanda berikutnya adalah hati yang terasa lebih lembut di malam hari. Hal-hal yang biasanya kita abaikan di siang hari, tiba-tiba terasa menyentuh. Kita mudah teringat dosa, mudah merasa bersalah, dan ingin memperbaiki diri. Itu adalah tanda bahwa hati kita sedang disentuh oleh Allah. Bapak dan Ibu, jika kita mengalami hal seperti ini, jangan abaikan. Jangan kembali tidur tanpa mencoba bangkit, meski hanya sebentar, karena bisa jadi, itulah waktu terbaik dalam hidup kita. Waktu di mana Allah benar-benar menunggu kita untuk datang. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling mengingatkan dan tidak melewatkan momen indah di sepertiga malam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering kita rasakan, tetapi sulit untuk dijelaskan saat terbangun di sepertiga malam. Hati terasa berbeda, lebih tenang, tapi juga lebih peka. Pikiran yang biasanya sibuk di siang hari, tiba-tiba menjadi hening. Ini tentang saya, tentang malam-malam yang dulu terasa biasa saja. Kini justru menjadi waktu paling jujur untuk berbicara dengan diri sendiri. Bapak dan Ibu, tanda berikutnya adalah ketika kita merasa lebih mudah merenung di waktu itu. Kita teringat perjalanan hidup,
kesalahan yang pernah dilakukan, dan hal-hal yang selama ini kita abaikan. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi sebagai bentuk kesadaran yang perlahan tumbuh dalam hati. Saya teringat seorang ibu yang mengatakan bahwa setiap kali ia terbangun di jam 2 pagi, ia tidak bisa langsung tidur kembali. Hatinya justru dipenuhi berbagai perasaan. Ia teringat orang tuanya, teringat anak-anaknya, bahkan teringat dosa-dosa yang dulu pernah ia lakukan. Awalnya ia merasa itu mengganggu, tapi ternyata itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Bapak dan Ibu, dari situlah ia mulai belajar untuk tidak melawan perasaan itu. Ia mulai bangkit, berwudu, dan duduk dalam diam, berbicara kepada Allah dengan bahasa hatinya sendiri. Tidak selalu panjang, tidak selalu sempurna, tapi jujur. Dan justru dari situlah, ia merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Tanda lainnya adalah air mata yang mudah jatuh tanpa sebab yang jelas. Saat kita berdoa di malam hari, hati terasa begitu dekat, begitu lembut, hingga tanpa sadar air mata mengalir. Itu bukan kelemahan, tapi tanda bahwa hati kita sedang hidup, sedang disentuh oleh kasih sayang Allah. Bapak dan Ibu, tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan hal ini. Tidak semua orang dibangunkan di waktu yang penuh keberkahan. Maka jika kita termasuk yang sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi, itu adalah nikmat yang sangat besar meski sering kita anggap biasa. Ada juga tanda lain yang sangat halus, yaitu munculnya keinginan untuk berubah. Setelah malam-malam itu, kita mulai merasa tidak nyaman melakukan hal yang dulu biasa kita lakukan. Kita ingin menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih dekat dengan Allah. Itu bukan kebetulan, tapi bagian dari proses yang sedang Allah siapkan dalam diri kita. Bapak dan Ibu, jika hati kita mulai berubah, jika kita mulai lebih peka, lebih mudah tersentuh, dan lebih ingin mendekat kepada Allah, jangan abaikan itu. Itulah tanda bahwa Allah sedang memanggil kita, bukan untuk menyulitkan, tapi untuk menyelamatkan kita. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan bahwa setiap malam yang membangunkan kita, bukanlah gangguan, tapi undangan penuh cinta dari Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di keheningan malamnya ada sesuatu yang tidak kita temukan di siang hari, yaitu ketenangan yang benar-benar murni. Tidak ada suara bising, tidak ada gangguan, hanya kita dan Allah. Ini tentang saya, tentang malam-malam yang dulu terasa sunyi, tapi ternyata menyimpan kehangatan yang luar biasa bagi hati yang ingin kembali. Bapak dan Ibu, tanda berikutnya yang sering tidak kita sadari adalah munculnya rasa rindu kepada Allah. Bukan rindu yang biasa, tapi rindu yang membuat kita ingin berlama-lama dalam doa. Kita ingin berbicara lebih lama, ingin meminta lebih banyak, dan bahkan hanya ingin diam, tapi merasa dekat. Saya teringat seorang bapak yang berkata, dulu saya tidak pernah merasakan ini, tapi sekarang setiap bangun malam saya merasa seperti dipanggil. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ia merasa ada sesuatu yang menarik hatinya untuk bangkit dan menghadap Allah. Bapak dan Ibu, itulah salah satu tanda yang sangat halus ketika hati kita mulai merasakan kenikmatan dalam beribadah. Salat malam yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Doa yang dulu terasa biasa, kini terasa begitu dalam. Itu adalah tanda bahwa hati kita sedang didekatkan oleh Allah. Tanda berikutnya adalah waktu malam terasa sangat cepat berlalu. Saat kita bangkit, berwudu, dan mulai sholat, tiba-tiba waktu terasa begitu singkat. Padahal di siang hari, waktu sering terasa lambat dan melelahkan. Ini adalah salah satu keberkahan dari sepertiga malam. Waktu yang dipenuhi rahmat dan kedekatan dengan Allah. Bapak dan Ibu, ada juga tanda yang sangat penting, yaitu munculnya rasa damai setelah beribadah di malam hari. Mungkin masalah kita belum selesai, tapi hati kita tidak lagi seberat sebelumnya. Kita merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi hari esok. Kadang kita mencari ketenangan kemana-mana, padahal Allah sudah memberi kita waktu terbaik untuk mendapatkannya. Di sepertiga malam, di saat orang lain tertidur, Allah justru membuka pintunya untuk kita. Bapak dan Ibu, jika kita sudah mulai merasakan hal-hal seperti ini, jangan sia-siakan. Itu bukan kebetulan, tapi tanda bahwa Allah sedang memilih kita untuk lebih dekat kepadanya. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV,
saling mengingatkan bahwa setiap bangun di sepertiga malam adalah panggilan penuh cinta yang tidak semua orang mendapatkannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara tanda-tanda yang paling halus adalah ketika kita mulai merasakan bahwa dunia ini tidak lagi menjadi pusat segalanya. Hal-hal yang dulu sangat kita kejar, perlahan terasa biasa saja. Ini tentang saya, tentang perubahan kecil dalam hati yang awalnya tidak saya sadari, tapi ternyata membawa ketenangan yang luar biasa. Bapak dan Ibu, ketika seseorang mulai sering terbangun di sepertiga malam dan meresponnya dengan ibadah, maka perlahan hatinya akan berubah. Ia tidak lagi terlalu gelisah dengan urusan dunia, tidak lagi terlalu khawatir dengan apa yang belum terjadi, dan tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Saya teringat seorang ibu yang dulunya sangat cemas tentang masa depan. Ia selalu memikirkan banyak hal, dari rezeki, kesehatan, hingga kehidupan anak-anaknya. Namun sejak ia mulai rutin bangun malam dan beristighfar, kecemasan itu perlahan berkurang, Bapak dan Ibu. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya sudah tidak lagi bergantung pada dunia. Ia mulai menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Dan dari situlah, ketenangan itu hadir, tanpa harus menunggu semuanya menjadi sempurna. Tanda berikutnya adalah, kita mulai lebih mudah bersyukur. Hal-hal kecil yang dulu kita abaikan, kini terasa begitu berarti. Nafas yang kita hirup, keluarga yang kita miliki, bahkan kesempatan untuk bangun di malam hari. Semua itu terasa sebagai nikmat yang luar biasa. Bapak dan Ibu, ada juga tanda lain yang sangat indah, yaitu kita mulai lebih mudah memaafkan. Hati kita tidak lagi dipenuhi dendam atau amarah. Kita menjadi lebih lapang, lebih sabar, dan lebih memahami bahwa setiap orang juga sedang berjuang dengan hidupnya masing-masing. Semua perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba, tapi tumbuh perlahan seiring dengan kedekatan kita kepada Allah, dan salah satu pintu awalnya adalah bangun di sepertiga malam dan tidak menyia-nyiakannya. Bapak dan Ibu, jika kita mulai merasakan perubahan dalam diri kita, sekecil apapun itu, syukurilah. Karena itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih tenang dan lebih bermakna. Nah, mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan dan menjaga istiqomah, hingga setiap malam yang kita jalani benar-benar menjadi jalan mendekat kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu perubahan yang sangat terasa ketika kita mulai merespon panggilan di sepertiga malam. Hidup kita perlahan menjadi lebih terarah. Bukan berarti tanpa masalah, tapi kita tidak lagi mudah tersesat dalam kegelisahan. Ini tentang saya, tentang langkah-langkah kecil yang dulu terasa ragu, kini mulai terasa lebih pasti karena hati kita semakin dekat dengan Allah. Bapak dan Ibu, tanda berikutnya adalah ketika kita mulai merasakan bahwa setiap keputusan yang kita ambil menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi mudah panik. Kita mulai belajar menimbang dengan hati yang lebih jernih, karena kita sudah terbiasa berbicara dengan Allah di waktu malam. Saya teringat seorang bapak yang dulunya sering bingung dalam mengambil keputusan. Ia mudah terpengaruh, mudah ragu, dan sering menyesal setelah bertindak. Namun sejak ia mulai rutin bangun malam, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa sebelum memutuskan sesuatu. Bapak dan Ibu, dari situlah perubahan itu terasa. Ia menjadi lebih yakin, lebih mantap, dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Bukan karena ia selalu benar, tapi karena ia merasa tidak berjalan sendirian. Ia merasa ada Allah yang membimbing setiap langkahnya. Tanda lainnya adalah kita mulai lebih kuat menghadapi ujian. Masalah yang dulu terasa sangat berat, kini bisa kita jalani dengan lebih sabar. Kita tidak lagi mudah mengeluh, karena hati kita sudah terbiasa bersandar kepada Allah di saat sunyi. Bapak dan Ibu, kekuatan ini bukan datang dari diri kita sendiri, tapi dari kedekatan kita dengan Allah. Dari doa-doa yang kita panjatkan di malam hari, dari air mata yang kita jatuhkan dalam sujud. Semua itu menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Dan yang paling indah, kita mulai merasakan bahwa hidup ini tidak lagi sekadar dijalani, tapi diarahkan. Ada ketenangan dalam setiap langkah, ada keyakinan dalam setiap keputusan, dan ada harapan dalam setiap ujian. Bapak dan Ibu, jika kita sudah mulai merasakan hal-hal seperti ini, jagalah. Jangan sampai kita kembali lalai dan melewatkan panggilan itu.
karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, menjaga istiqamah dalam kebaikan hingga setiap langkah hidup kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara tanda yang paling indah adalah ketika hubungan kita dengan Allah terasa semakin dekat. Bukan hanya saat kita berdoa, tapi dalam setiap keadaan. Ini tentang saya, tentang hati yang dulu sering merasa jauh, kini perlahan merasa lebih dekat, bahkan dalam kesendirian. Bapak dan Ibu, ketika kita mulai terbiasa bangun di sepertiga malam dan mengisinya dengan ibadah, kita akan merasakan bahwa Allah tidak lagi terasa jauh. Kita mulai lebih mudah mengingatnya, lebih mudah bersyukur, dan lebih mudah kembali saat kita melakukan kesalahan. Saya teringat seorang ibu yang berkata dengan penuh haru, "Sekarang saya tidak takut lagi sendirian, karena saya merasa Allah selalu ada." Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Karena sejatinya, rasa takut dalam hidup sering muncul karena kita merasa sendiri. Bapak dan Ibu, tanda berikutnya adalah hilangnya rasa takut yang berlebihan terhadap dunia. Kita tidak lagi terlalu khawatir dengan rezeki, tidak terlalu takut dengan masa depan, dan tidak terlalu gelisah dengan penilaian orang lain. Bukan karena hidup kita sudah sempurna, tapi karena kita sudah menemukan tempat bersandar yang paling kuat. Ada juga perubahan yang sangat halus, yaitu kita mulai lebih mencintai kebaikan. Hal-hal yang dulu terasa berat, seperti salat, membaca Al-Quran, atau berbuat baik, kini justru terasa ringan dan menyenangkan. Ini adalah tanda bahwa hati kita sedang dihidupkan oleh Allah. Bapak dan Ibu, semua ini adalah bagian dari proses yang sangat indah. Proses di mana Allah membimbing kita perlahan, tanpa kita sadari, tapi dengan penuh kasih sayang. Dan salah satu pintu awalnya adalah ketika kita dibangunkan di waktu yang penuh berkah. Maka jika hari ini kita sering terbangun di jam 2 atau 3 pagi, jangan anggap itu hal biasa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang menginginkan kita lebih dekat, lebih bersih, dan lebih siap untuk kehidupan yang lebih baik. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan bahwa setiap panggilan di sepertiga malam adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak ternilai harganya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya perjalanan ini membawa kita pada satu pemahaman yang sangat dalam, bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita lihat di dunia, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Ini tentang saya, tentang hati yang dulu sibuk mengejar dunia, kini perlahan belajar untuk kembali kepada tujuan yang lebih abadi. Bapak dan Ibu, tanda berikutnya yang sangat penting adalah kita mulai memikirkan kehidupan setelah dunia ini. Bukan dalam rasa takut yang berlebihan, tapi dalam kesadaran yang menenangkan. Kita mulai ingin memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya teringat seorang bapak yang dulunya sangat sibuk dengan pekerjaannya, waktu habis untuk urusan dunia, hingga ia jarang memiliki waktu untuk ibadah. Namun sejak ia sering terbangun di sepertiga malam, ia mulai merenung. Ia menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya, dan ia ingin memperbaiki sisa waktunya. Bapak dan Ibu, dari situlah perubahan besar terjadi. Ia mulai mengatur hidupnya dengan lebih seimbang. Ia tetap bekerja, tapi tidak lagi melupakan Allah. Ia tetap menjalani dunia, tapi hatinya tidak lagi terikat sepenuhnya pada dunia. Tanda lainnya adalah kita mulai lebih menghargai waktu. Kita tidak ingin lagi membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Setiap waktu terasa berharga, karena kita sadar bahwa hidup ini terbatas. Bapak dan Ibu, ada juga tanda yang sangat menyentuh, yaitu munculnya rasa takut yang sehat kepada Allah. Bukan takut yang membuat kita menjauh, tapi takut yang membuat kita ingin lebih dekat, takut untuk berbuat salah, dan ingin selalu berada dalam lindungannya. Semua ini adalah tanda bahwa hati kita sedang dibimbing, sedang dipersiapkan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Dan sekali lagi, semuanya bisa berawal dari satu hal sederhana, yaitu bangun di sepertiga malam dan tidak mengabaikannya. Bapak dan Ibu, jika kita sudah sampai di titik ini, jangan kembali ke kebiasaan lama. Jagalah apa yang sudah Allah tanam dalam hati kita, sekecil apapun itu. Hari ini kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV.
hingga setiap malam yang kita jalani menjadi saksi bahwa kita pernah berusaha mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus dan penuh harap. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di titik ini kita mulai menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Ada yang tidur lelap sepanjang malam, tanpa pernah terbangun, tapi ada juga yang dibangunkan berulang kali di waktu yang sama. Ini tentang saya, tentang malam-malam yang dulu saya anggap gangguan, tapi ternyata adalah undangan yang sangat berharga. Bapak dan Ibu, tanda terakhir yang mungkin paling jarang kita sadari adalah perasaan dipilih. Bukan dalam arti kita lebih baik dari orang lain, tapi dalam arti Allah sedang memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk lebih dekat, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi kehidupan ini. Ya, saya teringat seorang ibu yang berkata, "Saya tidak tahu kenapa saya sering bangun malam, tapi sekarang saya takut jika suatu hari saya tidak lagi dibangunkan." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna, karena ia menyadari bahwa bangun di sepertiga malam adalah nikmat yang tidak semua orang dapatkan. Bapak dan Ibu, disitulah kita belajar untuk menghargai setiap momen itu. Kita tidak lagi mengeluh ketika terbangun, tapi justru bersyukur. Kita tidak lagi terburu-buru untuk kembali tidur, tapi mencoba meluangkan waktu meski hanya sebentar untuk menghadap Allah. Ada juga perubahan yang sangat halus, yaitu kita mulai merasa kehilangan jika melewatkan malam tanpa ibadah. Hati terasa kosong, ada sesuatu yang kurang. Ini adalah tanda bahwa hati kita sudah mulai terbiasa dekat dengan Allah dan merasa rindu ketika jauh. Bapak dan Ibu, semua tanda ini bukan untuk membuat kita merasa istimewa, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga kedekatan ini, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Karena bisa jadi, malam-malam itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan untuk kita memperbaiki diri, untuk memohon ampun, untuk berdoa, dan untuk kembali sebelum semuanya terlambat. Ya Bapak dan Ibu, jika hari ini kita masih sering dibangunkan di jam 2 atau 3 pagi, jagalah itu, jangan sampai suatu hari kita mencarinya, tapi tidak lagi menemukannya. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan bahwa setiap panggilan di sepertiga malam adalah tanda cinta Allah yang sangat dalam untuk hambanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika kita renungkan kembali perjalanan yang telah kita lalui bersama, dari awal hingga saat ini, ada satu keindahan yang perlahan kita pahami. Dari bangun di malam hari yang dulu terasa biasa, ternyata menyimpan makna yang luar biasa. Ini tentang saya, tentang hati yang dulu lalai, kini mulai tersentuh, hanya karena kita tidak lagi mengabaikan panggilan di sepertiga malam. Bapak dan Ibu, kita telah melihat bahwa bangun di jam 2 atau 3 pagi bukan sekadar kebetulan. Ada banyak tanda yang menyertainya, hati yang lebih lembut, keinginan untuk berdoa, air mata yang mudah jatuh, hingga perubahan dalam cara kita memandang hidup. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin menarik kita lebih dekat kepadanya. Kita juga belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dengan cara yang besar. Kadang ia hadir dalam momen-momen kecil, seperti saat kita terbangun di malam hari, lalu memilih untuk bangkit meski hanya sebentar. Dari situlah, kehidupan kita mulai berubah, perlahan tapi pasti. Bapak dan Ibu, mungkin kita belum sempurna, mungkin kita masih sering lalai, masih sering kembali tidur, atau masih belum istiqamah. Tapi tidak apa-apa, selama kita terus mencoba. Karena yang Allah lihat bukan kesempurnaan kita, tapi usaha kita untuk terus kembali. Maka mulai malam ini, jika kita kembali terbangun di jam 2 atau 3 pagi, jangan abaikan, bangkitlah, meski hanya untuk duduk, berdoa, atau beristighfar. Sampaikan apa yang ada di hati kita, karena di waktu itulah Allah sangat dekat dengan hambanya. Bapak dan Ibu, jika nasihat ini terasa menyentuh hati, jangan simpan sendiri. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan dalam kebaikan. Tuliskan, "Ya Allah, panggil aku dalam tahajud" di kolom komentar sebagai doa untuk diri kita dan saudara kita. Dan jangan lupa subscribe agar kita terus ditemani dengan nasihat yang menenangkan hati. Mari kita berjalan bersama
hingga setiap malam menjadi saksi bahwa kita pernah berusaha mendekat kepada Allah dengan penuh cinta dan harap